Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang hari ini secara khusus mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan. Kita percaya hidup kita aman dalam tangan Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa perkataan orang tentang kita. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang menjadi masalah dan pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya ditentukan oleh firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, engkau memiliki hari depan yang penuh harapan di dalam tanganku. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, engkau akan naik jadi kepalan bukan ekor. Engkau akan menjadi kepalan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, selama engkau tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka hidupmu berhasil dan engkau akan beruntung. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Firman Tuhan itu katakan itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya fokuslah kepada janji Tuhan. Amin saudara. Sehingga apapun yang kita jalani, hadapi hari-hari ini, kita tetap kuat pegang firman Tuhan, kita tetap percaya karena firman Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap cari Tuhan melalui firman-Nya, untuk tetap bersekutu dengan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Haleluya. Kita berdoa, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Dan kami berterima kasih sebab Tuhanlah yang memampukan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Dan bersama Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami percaya kami akan memiliki hidup yang berkemenangan. Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Tuhan Yesus yang sama-sama kita akan belajar pada hari ini dalam Markus pasal 12 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Markus 12 ayat 30 dan 31. Perhatikan firman Tuhan ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini hukum yang harus dijalankan oleh anak-anak Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Tapi di sisi lain, Tuhan Yesus tidak stop berhenti sampai di situ, tapi ada perkataan selanjutnya. Apa yang Tuhan bilang? Hukum yang kedua, lihat saudaraku, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi kedua hukum ini sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus katakan ini adalah hukum yang terutama dan utama untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan dalam kita mengiring Tuhan. Nah, ada banyak dari kita terjebak dengan hukum yang pertama. Oh, saya mengasihi Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan, saya lakukan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, saya beribadah mencari Tuhan. Tapi ketika diperhadapkan dengan hukum yang kedua untuk mengasihi sesama, itu berat. Iya kan? Nah, akhirnya jadi pertanyaan kepada setiap kita, kalau kita mengaku bisa mengasihi pribadi yang tidak terlihat, yaitu Allah kita, masakan saudara kita, sahabat kita, teman kita, manusia yang terlihat di depan kita, kita tidak bisa mengasihinya. Alkitab jelas mengatakan itu munafik namanya, itu berdusta namanya. Engkau bisa mengasihi pribadi Tuhan yang tidak terlihat, tapi pribadi yang terlihat saudara kita tidak bisa kita kasih. Jadi ini tidak bisa dipisahkan. Oh, saya mengasihi Tuhan, tapi sorry ya, kalau untuk mengasihi suami saya, istri saya, aduh nanti dulu deh. Aduh berat untuk mengampuni dia nih. Aduh nanti dulu deh. Kalau saya mesti mengasihi mertua saya mesti mengasihi menantu saya. Aduh nanti dulu deh. Yang penting saya kan Tuhan lihat saya mengasihi Tuhan. Gak bisa saudara. Hukum ini terikat.
Antara kita mengasihi Tuhan dengan kita mengasihi sama harus berjalan bersama-sama. Kenapa? Karena buah dari kita mengasihi Tuhan, dampaknya adalah kita akan mengasihi sesama. Nggak bisa dipisah. Nggak bisa enggak. Tidak bisa tidak, saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti buahnya dari hubungan saya dengan Tuhan yang baik, maka akan dapat dirasakan oleh hubungan saya dengan sesama. Itu sudah terikat. Makanya di dalam Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10 firman Tuhan katakan gini, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Lihat, dengan lidah yang sama engkau memuji menyembah Tuhan, tapi dengan lidah yang sama yang engkau pakai memuji menyembah Tuhan, engkau mengutuk manusia yang Alkitab katakan diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10 Yakobus bilang begini, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Saudara-saudaraku, hal ini tidak boleh demikian terjadi. Jadi jelas kita nggak bisa terpisah antara mengasihi Tuhan dengan mengasihi sama. Itulah gambaran salib. Hubungan vertikal dan hubungan horizontal itu bersatu di dalam salib. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, iblis mau memakai trik ini. Sehingga akhirnya gak apa-apa, dia membiarkan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dia membiarkan kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Dia membiarkan kita untuk berdoa berjam-jam. Tetapi hubungan kita dengan sesama hancur. Kita sudah masuk dalam jebakan setan. Iya kan? Itu yang setan mau. Akhirnya sesama kita saling serang. Sesama manusia, bahkan sesama orang Kristen saling menghakimi, saling serang, saling sikut, saling menjatuhkan. Ini sudah ada dalam zaman akhir, di mana tubuh Kristus saling terpecah-pecah. Wow, mengerikan saudara. Padahal Yesus sudah berdoa dalam doa Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 17. Jelas Yesus berkata, supaya mereka bersatu sama seperti kita, aku dan Bapa satu. Berarti kalau kehendak Tuhan Yesus adalah bersatu dan perpecahan, itu adalah kehendak iblis. Itu jelas. Sehingga akhir kalau sampai kita simpan kepahitan, kita simpan kebencian, kita simpan kedendaman, saudara dikasih dalam Tuhan, sejatinya kita sedang salah melangkah. Jangan membenarkan dirimu hanya karena hubunganmu dengan Tuhan bagus. Jangan membenarkan dirimu hanya karena hubunganmu, ibadahmu dengan Tuhan baik. Tapi ketika engkau melihat hubunganmu dengan sesama itu hancur, itu berantakan, pulihkan dulu. Itu sebabnya Yesus berkata, jika engkau hendak memberikan persembahan dan engkau teringat akan sesuatu di hati saudaramu, tinggalkan persembahanmu itu. Pergilah berdamai dulu dengan dia, dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan. Berarti Tuhan juga mengajarkan kepada setiap kita pentingnya hubungan dengan sesama. Penting hubungan dengan Tuhan, yes. Tapi hubungan dengan sesama juga harus dibangun. Kenapa? Karena sesama kita itu juga adalah ciptaan Tuhan yang dibuat serupa dan segambar dengan Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal ini juga disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Selama ada dari darah dan dagingnya, maksudnya apa? Selama dia manusia, dia bukan musuh kita. Selama ada darah dan daging, dia bukan musuh kita. Betul, mungkin dia sedang dipakai musuh kita, tapi musuh kita sejati bukanlah manusianya, tapi roh jahat yang sedang memakai hidupnya. Tengking roh jahatnya, benci dosanya, kasihi jiwanya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami sadar hari ini kami diingatkan bahwa hubungan kami dengan Tuhan itu dapat terlihat ketika kami bersama-sama dengan sesama kami terjalin baik. Hamba berdoa, Roh Kudus mampukan kami untuk kami tetap terus mengerti akan firman-Mu ini, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Sehingga akhirnya kami menyadari bahwa panggilan kami untuk ada di muka bumi ini bukan hanya untuk mengasihi Tuhan pribadi-Mu ya Allah, tapi kami harus membangun hubungan kami yang baik dengan sesama kami, sehingga tercipta suasana sorga di tengah-tengah kehidupan setiap kami. Hamba berdoa, kalau ada di antara umat Tuhan yang hari-hari sulit mengampuni, yang berdoa, Roh Kudus jamah dalam nama Yesus, sehingga mereka mengalami kasih Tuhan, menerima kuasa Tuhan, dan mengampuni. Oleh karena itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Haleluya. Amin.